Halo profesional, berjumpa kembali dengan Justus Alfonso dalam sesi training tentang marketing and sales strategic planning alignment for target, for result, effective result ya. Nah, topik ini terus sekalian ini menarik sekali bagi profesional yang bekerja di bidang marketing dan sales. Memang terkadang sering ada konflik di antara marketing dan sales. Kadang-kadang antara perencanaan dengan pelaksanaannya itu sering berbeda. Apa yang direncanakan marketing tidak dilaksanakan oleh sales. Nah, oleh karena itu topik ini sangat dibutuhkan sekali bagi proses supaya terjadi yang namanya integrasi ya, align, terhubung semuanya dalam semua aspek. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian sebagai profesional di bidang marketing sales tahu cara membuat namanya planning strategi. Nah, hal-hal yang perlu dikuasai, kompetensi dibutuhkan bagi perusahaan adalah pertama, dia harus menguasai bisnis proses semua bisnisnya. Itu pertama. Yang kedua, dia harus pertama memiliki kemampuan namanya marketing and sales. Itu ya. Lalu yang ketiga harus punya kemampuan strategic management, strategic marketing. Itu harus dikuasai. Lalu kemampuan dalam problem solving, decision making itu bagus. Lalu cara berpikir, kemampuan kognitifnya ya, baik secara kreatif dan rasionalnya. Dan juga bagaimana dia membangun relasi, relationship-nya begitu ya. Dan paham juga ilmu-ilmu namanya CRM, kemudian juga tentang service gitu ya. Nah, itu dikuasai, banyak hal harus dikuasai, juga punya motivasi yang kuat. Nah, prosesnya ketika seseorang bagaimana bisa align, bisa integrated antara rencana strategi yang dimiliki marketing dengan sales. Nah, pertama harus disepakati dulu secara sistem, yaitu ada aturan mainnya, ada namanya policy-nya, bahwa sales itu harus menginduk, harus menggunakan data yang digunakan dari marketing. Itu dulu disepakati. Yang kedua, terjadi komunikasi dua arah. Karena data-data itu diperlukan oleh marketing dari orang-orang lapangan sebagai sales. Nah, teman-teman sekalian, dalam hal pertama seperti itu ya, komunikasi yang kuat, terbuka, saling mendukung. Bahkan dalam pelatihan-pelatihan pun harus bersama-sama. Nah, itu supaya antar marketing dan sales bisa terjadi integrasi yang bagus dan efektif. Nah, di dalam proses pembuatan namanya marketing strategik, tentu teman-teman sudah paham ya. Pertama dari proses bisnis dulu ya, bahwa perusahaan punya visi, punya misi, punya target nama bisnis yang disebut namanya ujung-ujungnya profit sampai dengan revenue dikurangi cost. Nah, teman-teman di marketing fokus di bagaimana pencapaian profit perusahaan dalam pendekatan marketing nanti dan dunia sales. Nah, oleh karena itu teman-teman marketing akan membuat namanya analisa terlebih dahulu yang mulai dengan analisis yang namanya BCG, Business Consultant Group. Untuk apa? Untuk melihat secara corporate, secara peta persaingan company kita ada di mana, di tengah-tengah kompetisi. Nah, itu nanti dalam BCG itu akan kelihatan ada perbandingan antara market share dan market growth. Dan itu nanti ada istilahnya di kuadran satunya ada dog, ada question mark, ada star, ada case go. Nah, di mana letaknya? Ketika sudah tahu letaknya di mana dan peta persaingan, misalnya ada di dog, berarti kita kalah gitu ya. Lalu kita mesti tanya kenapa kalah, yang mana produk yang membuat kalah. Misalnya kita melihat kedua BCG berdasarkan portfolio produk, kita cek di sana produk kita di mana letaknya, mana posisi Casco, mana yang star, mana yang dog. Nah, disitulah kita bisa melihat. Setelah tahu oh ya produk ini, maka kita kejar tahap kedua adalah menggunakan SWOT analysis. Kita gali dari sisi bisa banyak ya, dari segi pendekatan makronya, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental aspeknya. Itu secara global umumnya. Lalu kita kejar SWOT analisis menggunakan aspek STP-nya, segmentasi, target, posisi. Apakah betul targetnya, apakah betul kekuatan di mana. Nah, dari sini nanti kita membuat berbagai strategi. Jadi ketika temuan-temuan terdapat dari sisi SWOT-nya, maka di situ akan punya strategi bagaimana mengelola segmen market kita, targetnya, dan positioning kita. Nanti ada berbagai strategi gitu ya. Lalu aspek kedua adalah analisis namanya marketing mix kita, 4P. Ada product, price, place, promotion-nya.
Kita analisis kekuatan di mana, kelemahan di mana, lalu opportunity di mana, kemudian juga hambatan di mana. Lalu ditambah lagi 3P untuk servisnya, yaitu aspek people, process, dan physical evidence. Nah, ketika sudah lengkap data tersebut, orang marketing akan menganalisis dia baru data di situ. Nah, ingat, strategi adalah rumusannya sederhana waktu membuat rumus strategi, yaitu memformulasikan rencana marketing, atau bahasa gampangnya, kerennya disebut strategi planningnya. Kenapa strategi solusi ada bentuk suatu solusi? Bagaimana menjawab ketika punya kekuatan, punya kelemahan, punya peluang, punya hambatan. Nah, disitulah yang disebut namanya membuat solusi strategi. Nah, atau disebut juga perencanaan. Pertama, pilihan market, ya, mau apakah tetap di pasar yang ada atau pasar yang baru, produknya produk yang lama atau produk yang baru, atau mau masuk pasar yang besar atau pasar yang kecil, niche market gitu ya. Nah, itu strategi. Nah, strategi ini dituangkan dalam bentuk-bentuk perencanaan. Nah, hal-hal tersebut nanti harus dikomunikasikan dengan teman-teman di sales sebagai eksekutor. Nah, di sini kita lihat ya bahwa sales sendiri, ya teman sekalian, dia bagian dari promotion, itu ada sales people-nya yang nanti mengeksekusi di lapangan semua rencana strategi bisnis yang dikembangkan oleh tim marketing. Nah, pertama tentu ada sales planning-nya, yaitu mereka dalam bangun relasi dulu terlebih dahulu dengan target customer, yang target marketnya, begitu ya. Bagaimana bangun trust, itu paling penting di situ ya. Baru dia mencari customernya supaya mau melakukan testing, trial, gitu ya, baru closing. Nah, disinilah tugas-tugas sales di sini mengacu kepada program marketing karena sudah dikomunikasikan baik. Nah, itu teman-teman sekalian harus dilakukan. Baru nanti kita evaluasi setelah implementasi, punya format strategi yang kembang marketing, lalu gimana implementasinya oleh teman-teman sales, lalu kita kontrol. Bahkan kita buat lebih detail dalam bentuk aspek yang namanya manajemennya, gitu, activity-nya seperti apa, dari sisi marketing maupun dari sisi sales. Nah, semua terjadi komunikasi yang align, ya, terintegrasi, tergabung semuanya, dan dengan demikian tidak akan ada lagi yang namanya konflik antara marketing dengan sales, karena itu satu bagian yang utuh, hanya satu yang dibela, profit perusahaan, sementara sales fokus kepada revenue, pendapatan target dari perusahaan, makanya fokus ke target. Nah, ini jadi harus komunikasi. Bahkan tugas marketing salah satunya adalah melakukan research. Research di sini yang bisa dilaksanakan oleh bagian marketing, tapi kan susah kan di lapangan. Makanya kita bisa pakai orang-orang sekitar melaksanakan tugas research-nya, yaitu apa sih yang dicari? Yaitu untuk melihat apa masalah-masalah di lapangan, bisa melihat peluang-peluang, hambatan-hambatan. Nah, di situ nanti dikomunikasikan dengan marketing, baru diolah marketing, disampaikan lagi apa bentuk-bentuk keputusan strategisnya. Oleh itu teman-teman sekalian, tetap marketing dan sales tak terpisahkan. Dia satu bagian utuh untuk satu, membela keuntungan perusahaan supaya perusahaan tetap bertumbuh dan profit. Oleh itu sekalian, ikuti training saya yang saya lakukan saat ini dan yang akan datang. Terima kasih, salam sukses selalu.